hanya dengan melakukan hanya dengan melakukan 10 hukum. 10 hukum itu gampang banget sebenarnya. Udah gampang-gampang banget sih. Udah gampang-gampang banget. Untuk menghormati yang lebih tua kan nggak gampang juga kalau masih dalam dirinya yang berontak. Hormatilah ayah dan ibu. Nah, itu juga bisa hormati yang lebih tua. Jangan mencuri gitu. Jangan iri. Jangan iri sama orang. Itu kan susah juga ya. Cuman kalau teman-teman dipilih jadi orang percaya, maka standarnya beda. Dulu sebelum kita komsel, kita cukup melakukan 10 hukum, itu sudah clear. Karena kita sudah belajar di sekolah minggu ya. Jangan begini, jangan begini. Malah kalau di sekolah minggu saya nih, pokoknya kelas kecil, kelas besar itu berdiri ya, ada sesinya. Sekarang sesi hukum Taurat. Ayo, siapa yang hafal? Berdiri. Jadi mau nggak mau harus hafal. Karena kalau nggak hafal, ya dapat hukuman. Entah berdiri, atau apa nggak dikasih hadiah, kan malu juga. Orang yang selalu ngincer hadiah, dia ternyata lupa, ngeblank. Nggak mau, mesti hafal. 10 hukum udah kita tahu sejak kecil. Jangan begini, hormati. Tapi setelah kita tahu kebenaran firman, maka ada tingkat yang lebih sulit. Ada tingkat yang lebih sulit, yaitu melakukan kehendak Bapa. Ya, ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Pertemuan kita yang kayak gini setiap Senin Rabu ya, kalau masih dikasih kesempatan sama Tuhan, itu nggak cukup sebenarnya. Malah kurang untuk kita tahu kehendak Tuhan. Begini aja kurang, bagaimana teman-teman mau ngelakuin kehendak Tuhan? Karena kan ini hanya sebagian kecil dari kehidupan kekristenan teman-teman. Gak apa-apa kalau masih muda. Jadi pada saat masih muda gini nih teman-teman, pada saat melakukan kebenaran firman yang kita pelajari sekarang, maka akan timbul pola. Jadi teman-teman saat umur 5 tahun ke depan, udah terbiasa itu. Terbiasa apa Kak? Terbiasa menderita bagi Tuhan. Terbiasa menahan keinginan. Karena nahan keinginan itu sakit. Kan nggak ada di 10 hukum ya. Tahanlah keinginan-keinginanmu. Nggak ada. Ya. Menahan keinginan, menyangkal diri nggak ada di 10 hukum. Ya. Jadi kalau orang di luar sana nggak dituntut untuk menahan keinginan. Yang ada hanyalah jangan hormati, ingat dan kuduskan hari Sabat. Tapi kalau kita terangkum dalam hukum yang terutama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi, namanya juga mengasihi ya, mengasihi, memberikan pikiran, perasaan, itu udah termuat keinginan. Jadi itu letak sulitnya menjadi orang Kristen. Sulitnya menjadi orang Kristen di mana ketika hidup kita itu bukan hidup kita lagi. Kayak ini kekerasan Kak firmannya, bukan kekerasan ya, terlalu keras firmannya, bukan. Dikasih tahu begini supaya teman-teman bisa terpola gitu. Jadi pada saat teman-teman timbul keinginan, teman-teman ingat komsel hari ini ya, harus menahan keinginan. Nanti teman-teman akan terselamatkan keputusannya, terselamatkan. Kan hidup ini kan menentukan keputusan ya dengan benar. Semua itu pilihan. Tinggal kita nih menentukan A atau B, memilih melakukan apa. Kesempatan ada banyak, tergantung pilihan di tangan kita. Bagaimana kita harus memilih. Susah menjadi orang Kristen, teman-teman. Kalau cuma sembarang Kristen KTP gampang. Kristen KTP itu gampang. Ikutin aja peraturan gereja. Ikutin 10 hukum, aktif dalam kegiatan gereja, itu sudah jadi orang agama Kristen. Seorang yang beragama Kristen dengan benar. Tapi kalau Kristen aslinya pengikut Kristus ya, itu harus benar-benar perlahan kayak Kristus.
Dibiasakan dari sekarang masuk logos ya. Kamu bukan milik kamu lagi. Kita harus menanggalkan keinginan. Sebentar, ini getar. Bill kalau dengar getar gini kedengaran nggak HP-nya? Dengar. Ini Kak Obet telepon. Kak Obet kok telepon ya? Maaf ya bro, tolak dulu ya. Ini Kak Obet ini. Betapa susahnya menjadi seorang Kristen. Iya Kak Obet. Yang kemarin PA itu. Susah menjadi orang Kristen teman-teman. Dan belum tentu juga kita yang udah jadi orang Kristen sudah menjadi pengikut Kristus. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Yesus kan menyangkal diri ya. Yesus menyangkal diri. Dia tidak menjadi dirinya. Kita juga harus seperti itu. Itu letak susahnya menjadi orang Kristen. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, aku adalah umat yang lebih dari pemenang. Kira-kira apa yang dimenangkan oleh orang-orang itu coba? Kalau Yeskiel itu gereja mana dulu? Oh, aslinya Bapak gereja AKBP? AKBP mana? Oh, di sana. Di mana? Oh, di kampung. AKBP. Siapa yang ngajarin GBI ya? Selain Yehud ya? Yehud mana? Yehud lagi ngampus. Oh. Ada yang karismatik begitu? Yang karismatik? Jadi menekankan soal Kristen yang sering mendengar ya, lebih dari pemenang ini. Oh, Tiberias, iya, nggak apa-apa. Kita ini persekutuan ekumene, jadi berbagai gereja bisa. Ya, minum aja. Kita persekutuan ekumene. Dari gereja apapun bisa. Aaron tadi angkat tangan, Kak. Aaron? Oh, Erne, no PLP. Ini saya pakai HP deh, maaf ya. Jadi nggak kelihatan banget. Erne gereja mana? Satu tubuh, haleluya, betul. Saya juga karismatik. Kalau Erne gereja mana? Erne, Kak. Hahaha. Siding Injili Borneo. Oh, sidang. Oh, Tipo ya, sorry. Sidang Injili Borneo di Kalimantan. Oh, iya. Biasa kalau kita dengar kan apa lebih dari pemenang begitu. Itu di karismatik. Nanti ada juga yang bukan karismatik. Nah, itu tadi berhubungan soal banyak orang Kristen yang menganggap Kristen itu gampang. Jadi orang Kristen itu gampang. Makanya ada kutipan lebih dari pemenang. Kita dengar di apa pengajaran gereja kita yang dulu-dulu ya, kamu lebih dari pemenang. Atau kita sering dengar orang bilang lebih dari pemenang. Kira-kira itu menangnya di mananya? Padahal mereka belum tentu berhasil mengalahkan keinginan. Mereka belum tentu berhasil bergumul seperti Kristus. Bayangin teman-teman, Yesus aja bergumul. Yesus padahal dia itu harusnya salah satu dari lembaga keilahian. Dia pas jadi manusia, bisa dia memakai kuasa keilahiannya, bisa banget. Tapi Yesus menahan. Yesus bergumul supaya Yesus tidak menjadi dirinya. Kalau dia jadi dirinya sih bisa aja dia salah satunya lepas dari kayu salib ya. Bisa dia turunin malaikat untuk ngelepas, untuk ngebantai orang-orang di sana itu bisa aja. Atau pada saat dia mengalami masalah bisa dia pakai kuasa keilahiannya. Tapi Yesus enggak loh. Itu. Kalau kita dengar sekarang mereka yang ngomong ya, Kristen itu lebih dari pemenang. Maksudnya itu menang bagaimana? Kan jadi bingung ya. Ini untuk gereja yang orang-orang yang jemaat atau terdata di gereja karismatik. Nah, kalau yang bukan karismatik, mereka juga walaupun bukan ngucapin kalimat itu, tapi mereka sudah bangga
menjadi seorang Kristen dengan cara aktif dalam kegiatan gereja. Kalau kemarin saya udah bilang waktu itu di HKBP, ya kalau saya HKBP, HKBP juga dekat situ. Itu lebih menekankan core gitu. Jadi kalau anak muda yang core itu seorang pemuda Kristen yang benar, ikut paduan suara. Iya. Pokoknya kalau udah aktif itu benar. Kalau core iya pecah suara gitu, sopran, alto, tenor. Iya. Jadi begitu. Buat teman-teman yang Pentakosta, kayak HKBP gitu, Protestan, kan yang ditekanin kan apa aktivitas lahiriahnya, gitu, baik core atau yang lain. Jadi itu kalau teman-teman masih menganut gitu ya, kegiatan keagamaan itu lebih dari segalanya, sehingga membuat teman-teman yang aktif itu lebih dari pemenang gitu. Mereka itu nggak menang. Itu sebenarnya udah keliru. Dia belum menang apa-apa, dia belum berhasil mengalahkan keakuannya. Ya. Jadi banyak orang Kristen yang mengklaim dirinya sebagai umat pemenang. Umat pemenang. Bukan karena salah siapa-siapa, kita kan hanya menerima dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ini ada Yehud gak ya? Kalau Yehud biasa dimiringin nih. Karendi mohon maaf, HP-nya dimiringin. Sekarang dimiringin ya. Iya. Dah. Kalau kita yang menganut pemahaman lebih dari pemenang gitu, kita lebih karena kita mengikuti syariat keberagamaan. Bukan salah kita sih, karena kita kan menyerap apa yang udah dulu-dulu. Kita menyerap tanpa kita kritisi, tanpa kita selidiki, benar gak ini? Hanya pasrah aja begitu, buta matanya. Lakukan aja tanpa melihat. Itu semua karena ajaran-ajaran dari luar, ya, di luar diri kita yang mengajarin kita kayak begitu. Dia nggak ngerti konteks yang di Roma itu. Kenapa Paulus mengatakan kamu lebih dari pemenang. Kita buka ayat dulu yuk. Kita buka ayat Roma 8 ayat 33. Tolong Noel deh. Roma 8 ayat 33 atau 37. Kalau dulu Raf di Rehoboth, sebelum di Rehoboth, gerejanya di mana? Kau pindah-pindah sama GPP. Pindah-pindah bang. Oh pindah-pindah. Pindah-pindah. Siapa yang GPP lagi selain Raffles? Ayo, gereja pindah-pindah. Gereja pindah-pindah. Iya. Oh semangat Bill. GPG. Gampang lah itu. GPG. Ya, kita baca satu perikop. 33 sampai 30 berapa itu? Coba Roma 8 ayat 1 konteks tuh. Roma 8. Kalau intinya sih di 37. Cuman kita baca dari awal. Coba tolong tampilin deh. Sambil nunggu ya. Ini Ernest dari Komsel TikTok ya? Iya kah? Roma 8 ayat berapa nih? Ayat sekitar 37. Oh iya. KPK. Bukan TikTok lagi. Oh iya. Oh ya guys, kalian percaya nggak ada warkop KPK namanya? Ada warkop KPK. Ntar kayak di foto ya. Deket itu, Muncang. Ku tahu. KPK. Banyak asapnya. Siapa itu di KPK? Ada kok. Bukan gas. Banyak asap itu KPK. Kasih tahu asapnya dari mana? Ada ya. Ntar kayak di foto nih. Lu yang kasih mainnya di KPK mulu lu ya. Itu KPK lumayan gede tau Karen sebetulnya. Cabang-cabang. KPK itu KPK emang ada dan cabang-cabangnya banyak. Oh, itunya ya, warkopnya ya.
KBR sono Kalau Randy lihatnya itu di Muncang. Iya, di Muncang ada. Di Muncang ada kan Lukas? Iya, ada. Ntar kita viralin di grup TikTok. Pak Lukas mau ke Muncang, Kas. Ayolah. Lukas malah cuci mata. Oh, gedung KPK ya? Iya dong. Astagfirullah. Ajak sana pejabat-pejabatnya untuk komsel. Pejabat KPK dong. Korupsi semua. Oke ya, sebentar ya. Udah nih ayatnya ya. 31 sampai berapa ayatnya, Wel? 39 ya? Oh iya. 1 ke 9 ada 9 ya? Ya. Ya udah, kita baca yuk. Siapa ya? Dari slide aja ya. Ingetin urutannya nih. Yang pertama, Noel. Kedua, Raffles. Oh iya. Kedua, Raffles. Ketiga, Bill. Ini dari slide nih. 4, Lukas. 5, Dewi. Ke-6, Joe. Kalau nggak bisa kasih tahu ya. 7, Vero. 8, Cia. 9, Monica. Dah. Yo. Noel. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa tadi yang itu? Raffles. Oh. Bingung sih, Bang. Baca dari Terus 32. kok. 32 kan? Dia yang tidak menyangkakan anaknya sendiri. Oh, menyayangkan. Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Habis Jo Feral. Ada suara. Ada suara. Pero, ada suara Pero. Pero emang kecil, Kak. Oh, Udah baca. oh udah baca. Oh emang ini yang kecil ya. Suara lembut banget kedengaran. Iya. Harus ya, nggak apa-apa deh. Tapi betulan ya udah baca ya. Ya udah next kalau udah baca. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini ya ayatnya. Jadi kita fokus ke yang ayat 37 tuh. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kebanyakan orang Kristen itu salah tafsir. Salah tafsir.
Oke, ayatnya udah deh. Pengakuan orang-orang yang menganggap dirinya itu lebih dari pemenang. Pengakuan mereka itu tanpa dasar. Itu tanpa dasar. Mereka tidak mengerti apa arti percaya yang benar ya. Kalau mereka bilang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang benar. Mereka adalah umat pemenang. Karena mereka nggak ngerti. Dia percaya tanpa mengerti. Padahal arti dari percaya itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Itu baru namanya percaya. Nggak cuma percaya di aktivitas nalar aja. Jadi ada 3 level kepercayaan. Bukan kepercayaan. 3 level percaya atau iman. Bayangkan sebuah segitiga. Nih. Segitiga itu ada 3 bagian. 1, 2, 3. Iman yang dimiliki semua orang atau percaya yang dimiliki semua orang itu adalah iman meyakini kuasa Tuhan. Itu ada di paling bawah piramidanya. Tandanya itu bisa dimiliki oleh seluruh orang beragama. Itu iman. Iman yang meyakini kuasa Tuhan. Semua orang yang punya Tuhan, dia meyakini kuasa Tuhannya, dia bisa dibilang beriman. Tapi nggak tahu beriman kepada siapa dan bagaimana dia beriman. Baru naik lagi 1 tingkat, iman percaya akan identitas Tuhan. Ini baru dialami oleh orang-orang Kristen, orang-orang beragama Kristen, tingkat kedua dalam segitiga itu. Jadi makin mengerucut. Jadi iman yang kedua itu adalah iman yang percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk percaya bahwa orang-orang Kristen adalah lebih dari pemenang. Itu kan cuma orang Kristen. Jadi ruang lingkupnya itu lebih semakin kecil. Nah, itu belum dikatakan iman yang benar, walaupun ada di Alkitab. Tapi kalau yang titik yang paling atas, iman penurutan akan kehendak Tuhan. Itulah iman yang benar. Seperti iman Abraham. Abraham dengan rela dia meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan kenyamanannya demi mengikut Kristus. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang belajar firman, yang kenal kebenaran. Itu iman yang benar. Jadi mereka yang ngaku-ngaku lebih dari pemenang itu bukan iman yang benar. Dia percaya itu, cuman bukan percaya yang itu yang dimaksud Tuhan. Karena standar percayanya itu harus standarnya Tuhan. Percaya yang benar itu mengikuti jejak Kristus. Jadi jangan gampang teman-teman mengklaim diri teman-teman itu lebih dari pemenang. Nah, kalau dalam ayat itu sebenarnya latar belakangnya singkatnya, jadi situasi di situ, situasi di ayat di mana lebih dari pemenang itu ditulis, itu ada pada saat zaman di mana orang-orang Kristen mengalami penderitaan. Orang-orang Kristen mengalami aniaya fisik. Jadi bagi siapapun yang mengaku percaya Tuhan, dia bakal dibunuh, dia bakal disiksa, dia bakal dibakar. Betulan dibakar loh. Kalau teman-teman tahu di sana kalau nyala obor, itu obornya itu dari manusia. Manusia digantung di tiang yang tinggi, dibakar, kasih minyak. Kelihatan dari jauh itu kayak obor. Tapi kalau dari dekat, loh kok ada tangan ini? Horornya. Kira kok babi masih mending ini tangannya gitu. Kan obor kan bulat nih. Kan pastilah kalau tangan yang ada kayak sumbu-sumbunya gitu kecil-kecil. Ternyata itu jari. Itu tulang-tulang yang udah kebakar. Aduh. Atau kaki yang nongol gitu. Loh kok ada kaki di obor? Iya. Kalau dari dekat. Dulu pas zaman itu iya. Kan pakai obor nih belum ada lampu. Obornya itu dari orang. Itu orang-orang Kristen. Itu orang-orang Kristen. Serius deh. Serius. Jadi pada saat itu orang-orang Kristen di Roma mengalami penganiayaan fisik.
Mereka dianiaya karena mereka itu percaya akan Tuhan Yesus. Percaya akan Tuhan Yesus. Dan percayanya ini beda sama percaya orang-orang Kristen sekarang. Karena itu mereka di perjanjian lama sana, mereka orang-orang yang berani mati buat Tuhan. Mereka orang yang berani mati, makanya dia rela ya, tetap beribadah begitu. Ini visualnya susah Kak Randy bisa menjelaskan ya. Saya kalau misalnya membayangkan ini kayak film Silent. Teman-teman kalau tahu film Silent. Silent udah nonton ya? Iya. Jadi konsep penderitaan dulu itu ya kan karena kita nggak pernah mengalami ya. Jadi visualisasinya itu film Silent begitu. Jadi bagaimana mereka seriusnya bangun komunitas kecil di tengah situasi ya, malam-malam dia ngelihat kiri kanan ada prajurit Roma nggak ya? Kalau nggak ada, ayo kita bangun kebaktian sama-sama. Kita berdoa bareng-bareng. Sebelum Kaisar Romawi datang, prajurit Romawi datang. Begitu, susahnya gitu untuk beribadah, untuk sharing di masa-masa itu. Mengalami penganiayaan yang hebat dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Dianiaya karena ada tuduhan kalau orang Kristen itu Tuhannya itu sungguh luar biasa gitu. Menyaingi Kaisar Romawi. Jadi pasti ditentang. Terus banyak yang bilang kalau Kristen itu ajarannya sesat. Makanya mereka dikejar-kejar untuk dibunuh. Karena di situ kuasa Roma yang paling berkuasa. Kuasa orang-orang Roma yang paling berkuasa. Jadi mereka mengalami keadaan yang berat. Hak kewarganegaraannya pun dicabut. Dia nggak bisa bebas kemana-mana. Sulit. Bayangkan keadaan menderita di situ ya. Keadaan terdesak. Nggak ada lagi jalan keluar. Mau lari kemana dia? Semuanya dipersulit. Ibaratnya kalau kita kehilangan KTP kan semuanya dipersulit. Nggak bisa. Bayangkan mereka di situ. Nggak bisa transaksi, nggak bisa pergi begitu. Mungkin beli makanannya susah sebenarnya. Terus mereka ditangkap, dipenjara, bahkan sampai dimasukin ke kandang singa untuk jadi tontonan. Kayak di Koloseum tuh. Makanya Koloseum sampai sekarang ada. Gitu. Itu dulunya itu yang dikejar-kejar singa itu orang-orang Kristen. Yang masuk ke Koloseum itu. Kan jadi tontonan tuh. Ini visualnya langsung dapet ke itu. Apa film Child Zone tau nggak? Karena ditabuti ya. Iya dulu. Iya. Atau film-film perang gitu di Kaisar Roma. Gitu. Jadi dimasukin ke kandang singa untuk jadi tontonan. Itu orang-orang Kristen. Di mata masyarakat, orang Kristen itu adalah orang-orang yang berstatus rendah, dipandang rendah dari penduduk. Ya, rendah hartanya, rendah kehormatannya, lebih rendah deh, diabaikan, dikucilkan, gak dianggap sama sekali. Serius, itu orang-orang dulu. Nah, Paulus menuliskan ayat itu khusus di orang-orang Kristen di Roma. Khusus ditulis. Orang-orang Roma yang menderita. Kemungkinan itu ditulis pada saat Paulus mau dihukum pancung. Jadi dia menguatkan. Sebenarnya Paulus itu kenapa nulis itu? Paulus menguatkan hati orang-orang Kristen ya, pada saat di Roma sana. Bahwa kamu sebenarnya lebih dari mereka. Lebih dari apa, Kak? Nah, padahal kita lihat mereka berkekurangan ya. Dengan keadaan yang tragis. Dengan keadaan yang menderita. Sebenarnya kamu lebih dari mereka, orang-orang yang merasa diri menang. Nah, kalau orang Kristen zaman sekarang malah ngerasa dirinya menang tanpa bergumul. Itu yang salah tuh. Menang apanya, orang nggak ada perjuangannya. Perjuangan untuk menjadi Kristusnya nihil. Ya. Perjuangan untuk mengikuti hal yang benar aja nggak ada. Kenapa mereka yang kita sering dengar
mengaku bahwa aku lebih dari pemenang. Kan bingung jadinya. Bingung. Dan itu dipandang orang-orang beragama sebagai menang dari pergumulan ekonomi. Menang dari segala hal yang minor. Ya, itu bukan hal yang mayor. Padahal dulu di sana orang-orangnya tertindas. Ya, tapi mereka tetap beriman. Dia tetap percaya. Ternyata yang buat mereka menang itu, makanya Paulus bilang ya, kamu lebih dari pemenang. Coba buka lagi ayatnya dong. Satu perikop tadi itu. Satu konteks itu. 37, 38, 39. Ini mau slide yang belakangan. Jadi minta tolong baca 37 Shelly di slide paling belakang nih. 38 Erne, 39 Demi. Dengan suara yang lantang ya. Yo. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Demi. Adakah Demi? Oh, lagi ke toilet kali lah. Demi apakah lagi ke toilet? Oh, di chat nih serem. Iya, serem. halo. Oh iya, oke lanjut. Yang mana, Kak? Ayat Tadi habis terakhir. belakang. Ayat terakhir. 39 ya? Yo. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ya, tahan dulu ayatnya ya. Thank you yang baca nih. Kenapa Paulus bilang kepada orang-orang Kristen bahwa kamu lebih dari pemenang? Kalau kita lihat, kenapa lebih dari pemenang? Karena sebenarnya mereka itu, orang-orang Kristen adalah mereka yang punya iman yang benar. Mereka menyerahkan dirinya sepenuhnya, makanya mereka sebenarnya siap mati. Ya. Jadi untung-untungan nih, kalau mau mati juga aku akan ketemu Tuhan. Kalau aku nggak mati, aku akan membuat lebih banyak lagi komunitas-komunitas Kristen. Nah, karena mereka ngikutin jejaknya Paulus tuh. Mereka ngikutin jejaknya Paulus. Ya, Rafia. Mereka ngikutin jejaknya Paulus. Paulus kan nggak takut mati ya. Makanya dia bilang, ya, hidup ini nggak lama lagi. Yang dulu-dulu kuanggap rugi. Karena dia nggak takut mati. Dia percaya akan langit baru, bumi baru. Makanya orang-orang yang ngikutin teladannya Paulus punya spirit yang sama juga. Jadi untung-untungan. Mau mati gua nggak apa-apa, nggak mati juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau mati mereka akan ketemu Tuhan karena mereka punya iman yang benar. Kalau mereka nggak mati, mereka terus lagi berkomunitas. Tetap lagi survive bareng-bareng. Semangat ya. Tenang aja, Tuhan mau datang kok. Gitu. Kan memang down ya, aniaya fisik juga buat mental jadi lemah. Makanya Paulus bilang ke mereka, kamu sebenarnya lebih dari mereka, orang-orang yang berjaya secara lahiriah. Gitu. Kenapa bisa menang? Karena mereka sebenarnya memiliki Kristus. Mereka memiliki Kristus, karena Kristus itu lebih besar dari segalanya. Mereka memiliki seorang pribadi ya, raja yang akan memerintah di langit baru, bumi yang baru. Karena mereka punya iman yang benar. Makanya mereka memiliki Kristus. Di ayat itu dibilang kan,
Sehingga tak ada lagi kasih yang membatasi, yang memisahkan mereka dari kasihnya. Tak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasihnya. Gitu. Baik penderitaan sekalipun juga gak ada yang bisa misahin kasihnya mereka ke Tuhan. Gak ada. Keadaan suka dan duka dari mereka lalui itu gak menurunkan semangat mereka. Gitu. Harusnya mereka ngedown sih. Kan gak betah ya situasi terdesak begitu terus, deg-degan gitu, gak nyaman, kemana-mana harus waspada, takut dibunuh, itulah. Makanya Paulus nguatin mereka sebenarnya. Kasih Yesus tidak akan terputus bagi mereka, karena kasih Yesus sudah diberikan kepada mereka pada saat Yesus mati di kayu salib. Kasih mereka kepada Tuhan Yesus juga nggak akan terputus, karena mereka benar-benar percaya. Mereka benar-benar percaya bahwa adanya raja yang memerintah nanti, dan mereka akan dijemput pulang. Mereka belajar dari Paulus, karena Paulus duluan yang menginjil kan di sana. Begitu. Nah, hal terakhir nih. Hal yang kedua, kenapa mereka dikatakan lebih dari pemenang? Bahwa mereka merasa bahwa bentuk perlindungan Tuhan terletak pada Tuhan mengizinkan mereka ada dalam situasi yang sulit. Jadi mereka sadar nih, mereka punya cara berpikir yang benar. Mereka menganggap permasalahan-permasalahan lahiriahnya sebagai bentuk kasih Tuhan. Karena kalau tanpa itu, teman-teman, kalau tanpa keadaan yang sulit, Allah nggak akan bisa membentuk manusia. Allah nggak akan bisa mengubah kita. Makanya di fasilitas orang Kristen yang keempat itu ada namanya penggarapan Tuhan. Begitu. Jadi orang Kristen di Roma punya pilihan yang benar, punya sudut pandang yang benar. Mereka menganggap situasi sulit sebagai sarana Tuhan membentuk mereka. Makanya mereka jadi semakin kuat. Mereka jadi semakin kuat. Supaya melalui keadaan itu mereka dibentuk agar mereka menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Sebelum masuk aplikasi. Bisa dimengerti teman-teman? Jangan salah lagi jadi ya, lebih dari pemenang itu bagaimana? Itu untuk mereka, ya mereka yang berjuang, makanya mereka lebih dari pemenang. Pemenang yang merasa dirinya menang gitu. Ini notif connecting movement agak distract. Jadi di HP nih. Jadi Noel baru balas. Nanti aja Well. Ya, bagaimana teman-teman? Dek, paham nggak, Dek? Paham nggak? Paham nggak? Paham. Dia lebih dulu paham kan? Apa berarti? Jadi lebih dari pemenang itu sebenarnya bagaimana? Tuh. Coba jelaskan. Raffi, ini ntar. Keker nggak nih? Harus dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kalau Yeskiel paham deh. Baru pertama nih Yeskiel. Jadi kalau melanggar lebih dari pemenang, ya itu bagaimana gitu nyikapinnya? Maksudnya apa? Sama kayak kita, kayak bangsa Israel orang Kristen di sana. Kita kan sering dengar ya lebih dari pemenang. Itu ceritanya dulu deh, belum aplikasi. Jadi ceritanya begitu. Kesimpulannya jadi mereka dibilang pemenang, ya, lebih dari pemenang karena mereka memiliki Kristus. Sama yang kedua, mereka punya cara berpikir yang benar. Mereka menanggapi penderitaan itu adalah sarana Tuhan membentuk mereka. Itu. Lukas boleh, Lukas. Boleh. Ini kan keadaan sulit itu bentuk kasih Tuhan dalam artian gimana tuh Karen? Tadi headsetku sedikit ngelos kayaknya. Oh iya.
Itu namanya penggarapan Tuhan, deh. Penggarapan Tuhan. Tanpa ada keadaan sulit, kita nggak akan bisa berkembang. Jangankan di dunia ranah Kristen, di dunia sekuler aja begitu. Kita lihat dua orang, yang satu nyaman-nyaman aja, yang satu lingkungan yang sulit. Nanti akan melihat pertumbuhan mentalnya, mana yang lebih bisa menghadapi apapun gitu. Mana yang survive, mana yang manja. Kan pasti bisa kelihatan. Ini dari dunia sekuler. Kita lihat dua anak, ya, umurnya sama, sekolahnya sama, tapi latar belakang keluarganya beda. Ada yang anak orang kaya, ada yang anak yang sederhana. Jangan bilang yang miskin ya. Ada yang sederhana. Kalau diadu nih, ya survive-nya bakal bertumbuh yang mana? Pasti yang ini. Orang yang lahir di keluarga yang sederhana. Tapi nggak salah kalau kita lahir di keluarga yang berada. Tapi kalau teman-teman ya dilahirkan dengan keluarga yang berada begini, dengan punya pemahaman yang benar, itu lebih komplit lagi. Jadilah Koko Krans, gila. Pemahamannya benar ditambah sarana yang mendukung, jor-joran deh untuk Tuhan. Gila, itu keren tuh. Tapi kan nggak semua orang begitu ya. Kebanyakan kan kita dibentuk ya dari persoalan hidup. Gitu. Jadi yang kedua ini yang lebih berpotensi. Itu hal sekuler. Kalau dalam hal iman ini, orang-orang yang merasa kalau keadaan sekitar yang sulit itu adalah sarana Tuhan membentuk, nanti pasti dia akan lebih bertumbuh. Dia nggak menjadikan masalah itu sebagai hambatan dia, sehingga membuat dia makin lemah, makin nggak berdaya. Gitu. Tapi dia malah bersemangat. Ternyata Tuhan masih mengasihi gue. Makanya gue dikasih persoalan supaya di dalam diri kita ini ada yang diubah, begitu. Ada yang diubah kebiasaannya, gitu. Tuhan kan menghajar anak, jangan lupa. Tuhan kan menghajar anak ya. Kalau saya sering ngelihat quotes gambar gitu, kan kalau paku, kenapa dia digetok? Karena dia lurus. Jadi yang lurus lah yang dibentuk. Jadi kalau paku yang bengkok, yang gak akan bisa berguna. Jadi bagi yang lurus hatinya, lurus motivasinya, begitu, pasti akan tetap dipukul. Itu dapat gambar dari Instagram. Yang lurus lah yang dibentuk, asik. Yang lurus, kalau yang bengkok, ya udah dia masih tetap bengkok, gak akan bisa dipukul lagi. Gak akan digojlok Tuhan lagi. Jadi begitu, keadaan sulit itu mengubahkan kita. Kalau kita sadar, itu adalah sarana Tuhan membentuk kita. Kayak gitu kira-kira Lukas. Ada lagi yang mau menanggapi? Lebih dari pemenang nih, yang suka nyanyi. Dari Cia bagaimana? Dari Erna bagaimana deh? Aman Kak. Jesse itu sepupu aku. Oh, wih keren, bisa bawa sepupu. Erne oke, paham ya. Takutnya nggak mengerti begitu teman-teman. Jesse ini seumuran Cia. Lebih kecil dari aku setahun Kak. Seumuran Shelly. Ya, seumuran Shelly. Ya, kelas 9. Oh iya. BTW yang seumur Shelly, ini bahasanya sulit nggak ya? Bisa diterima nggak deh? Kalau ada yang bahasa baku begitu kan? Ini semi baku begitu, bukan baku juga sih. Kan ada bahasa sehari-harinya. Kalau Shelly oke. Jadi kita bukan pemenang pada umumnya ya. Kita menang karena kita memiliki Kristus. Kita ngikutin teladan Tuhan Yesus. Ada lagi, Jo, bagaimana Jo? Amankah? Aman. Oh iya. Oke, Deo bisa ikutin ya Deo?
Oke. Bang, Oh, gak bisa ikutin tadi bahasannya. Jadi pemenang. Oke lah, sekarang kita nyanyi lebih. kemarin mau nanya bang, bukan. Apa? mau nanya. Oh Bill, oh iya ada Bill. Apa Bill? Ini tadi kan abang bilang kalau keadaan sulit kan dikasih Tuhan kan untuk membentuk kita. Ntar deh abang pakai headset. Bentar. Dah, apa dek? Udah kedengaran bang? Udah kedengaran. Tadi kecil di HP abang. Ya aku juga agak di layarku agak nge-freeze bang di sini. Gak tahu kenapa. Oh, sinyal siapa nih? Tapi suara aku kedengaran ya bang? Kedengaran, jelas Bill. Ini bahkan tadi kan aku agak terpikir lah. Kan tadi kan keadaan sulit kan membentuk dikasih Tuhan untuk membentuk seseorang itu kan Iya. sesuai kehendak Tuhan lah ya untuk yang lebih baik. Aku tiba-tiba berpikir bang, kan itu kan seizin Tuhan ya. Iya. Tapi kalau gimana ya, kalau apa itu kan kesulitan itu justru makin membuat si seseorang itu makin jatuh bang, makin jauh. Menurut abang gimana? Oh, berarti dia nggak Halo, merasakan Bang? sarana Tuhan itu berarti. Ya, nanti bisa jadi dia itu ya, jadi nggak merasakan gitu ya bang, berarti ya, nggak nangkap tujuan utama adanya kesulitan itu ya bang. Iya, maka ini kan realita ya, kita semua ngalamin. Ya. Kita sering ngerasa down, ya, karena kita nggak ngerasa kalau nggak sadar kalau kesulitan itu membentuk gitu. Nah, caranya mengaktifkan ini dengan sering belajar firman, dengan sering berkomunitas, kita makin punya pemahaman lebih kental lagi ya. Bukan lebih banyak lagi, tapi lebih kental. Karena sebelumnya kita udah tahu. Ya. Bukan pemahaman baru ini. Ya. Pemahaman yang kadang kita sering lupa. Ikut komunitas, makin ingat lagi. Ikut komunitas, makin masuk lagi ke dalam hati, pikiran. Jadi nggak gampang, Bill. Kita mengalami masalah yang sama, semuanya juga masalah yang berbeda-beda, sesuai latar belakang kehidupan yang berbeda juga. Ya. Ujiannya beda, kesulitannya beda. Nah, kesadarannya pun beda-beda. Kan kalau kita dengar firman kayak gini kan, firmannya sama. Tapi pemahaman yang diterima teman-teman beda-beda pasti. Itu tergantung dari hati teman-teman. Ya, latar belakang teman-teman, pengalaman dicocokin lagi. Ini apanya prosesnya, mekanismenya. Materinya sama nih dibagiin, terus tanggapan teman-teman beda. Itu karena ya masing-masing manusia kan beda, terus apa yang dirasa beda-beda, lingkungan beda-beda, cara menafsirnya gitu, ya, menangkapnya, pesannya bagaimana. Sama dengan kayak kita itu di permasalahan yang Bill hadapi. Semuanya ngalamin masalah. Kesadaran masalah itu sarana Tuhan itu juga beda-beda tingkatnya. Ya, levelnya ibaratnya 70. Ya, kadang kita sadarnya 20. Jadi makanya kita down. Sadar kalau itu sarana Tuhan. Ya, jadi beda kadarnya. Tugas kita setelah dengar firman ini, ya, makin benar-benar menghayati. Ya, keadaan sekitar itu membentuk kita. Tanya Tuhan, apa yang mau Tuhan bentuk dalam diri kita? Ya, entah dari sisi kemalasannya kek, atau dari sisi kelemahan yang lain. Ya. Berpikir negatif itu juga, itu sarana Tuhan tuh, itu titik yang paling ampuh tuh. Tuhan incer. Ya. Sebenarnya kalau Tuhan mau mengubah kita, Tuhan mengincar masalah kita loh. Mengincar kelemahan-kelemahan kita. Di situ. Jadi seakan Tuhan membuka kesempatan kita lengah ya. Kecolongan ibaratnya gitu. Di situ Tuhan menguji. Itulah Tuhan menggarap kita.
Kita menang ketika kita sadar itu pembentukan Tuhan. Jadi harus semakin bersemangat, harus berambisi lagi untuk hidup benar. Tapi kalau kita kalah, ya kita berarti karena kita nggak sadar itu sarana Tuhan. Jadi nggak membuat bersyukur loh, kayak begitu. Begitu, Bill. Mengaktifkan Oke, Bang. kesadaran ini. Iya. Oke, thank you, Bill. Ada lagi satu orang terakhir. Ada? Kalau nggak ada, Demi bagaimana paham, Dek? Oke, Bang. Oh ya, oke ya. Ya udah kita nyanyi yuk. Ada lagu yang pas nggak ya di pembahasan ini? Bukan lebih dari pemenang loh. Ada lagu yang pas? Lagu yang pas sesuai pembahasan. Sesuai pembahasan. Jaga ketuhan dalam kebenaran. Ada lagi? Vote, kita vote. Dari Noel ada? Seperti sayang haus. Itu tentang pribadi yang mengenal hatiku ya. Ketuhan dalam kebenaran. Tentang tuntunan Tuhan juga bisa. Indah, ini kan anak itu ya, anak komsel lain. Indah siapa itu namanya? Nama IG-nya sulit banget, kadang ganti-ganti. Indah rencana. Lagu apa nih yang cocok guys? Oh, anaknya IC Indah ya. Iya. Ini yang Indah sering banget ganti username. Wah, kayaknya hacker dia ganti nama ya. Bukan hacker, banyak cowok itu. Waduh, bahaya. Buaya. Ganti dulu. Jadi bicara lagi aja. Pani. Emang ada Pani? Nggak ada Pani. Oh, nggak ada Pani. Bukan Kak Randy, maksudnya gini, kapan itu kalau misalnya request lagu pasti selalu hidup ini adalah kesempatan. Oh, andalannya. Kok bisa dia andalannya itu ya? Cie nyanyi ntar. Tentang penderitaan, tentang kita menang. Adakah kita bikin lagu lama ya? Ada, saya pilih deh. Dan cocok. Dalam Yesus yang bagaimana tuh? Oh, bawa aku dalam salib. Noel dalam kali ya kayaknya ya. Kayak boleh nih yang tadi Noel tuh. Kau bawa aku di jalan salibmu ya. Gak apa-apa ya teman-teman. Dalam kali ya.
Kau bawa aku di jalan salibmu. Ku mau ikut Yesus. Kirain hujan. Kita nyanyi ya. Kau bawa aku di jalan salibmu aja. Gak apa-apa. Kita belajar lagunya ya, Dek. Ini lagunya lagu lama sih, ya. Paling ntar tampil di screen-nya. Sini Kak Randy pasang satu device lagi buat bisa kelihatan. Lagunya dalam banget. Iya. Gak apa-apa, mesti dari muda menghayati lagu-lagu kayak gini. Jadi hidup kita biar nggak sembarang hidup doang. Ada salib yang harus dipikul. Betul. Nanti di Rabu paling itu saya mau kasih juga apa yang tentang beban itu salib begitu, tema gitu maksudnya di Rabu. Kalau bisa karena diselipin. Ini ya, liriknya udah ya teman-teman. Kau bawa aku di jalan salib. Kau bawa aku di jalan salib. Kau wajar melangkah di jejak perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salib. Kau wajar
Sekali lagi, di sisimu Tuhan, di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat malam Bapak, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Engkau masih mempertemukan kami di Komsel Oxford ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih mempercayakan Kak Randy untuk membawa sharing firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan semoga yang belum hadir bisa hadir di hari kemudian esok ya Tuhan. Sekarang kami ingin berpisah satu sama lain. Berkatilah Bang Randy yang telah membawa firman-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh amin. Oh, ya mungkin saya. Ya, oke teman-teman. Sebentar teman-teman. Masih buat yang join ya teman-teman ya. Oh ya. Ini ada berapa orang di sini? Partisipan 16 ya. 16 plus 2. Ini kode juga kan 18. Di saat kita lagi ini ya teman-teman ya, tadi lagi banyak, saya berpikir ya gimana teman-teman menghadapi permasalahan ya, kan masing-masing beda ya permasalahannya ya. Nah, kadang membuat kita ngedown sih memang, buat kita ngedown. Jadi seakan-akan kita itu udahlah sampai segini aja perjuangan gua gitu. Dengan kita ngelihat teman-teman kita yang sedang berjuang juga teman-teman, itu bisa jadi mood booster kita. Makanya harus jadi pelopor, harus jadi ibaratnya sosok yang dilihat begitu, bukannya negatif ya, bukan mau dipandang gitu, tapi sosok yang dilihat bahwa gue sedang berjuang juga begitu, gue sedang berjuang juga. Kalau bisa ya bersama ya berjuang, contoh Tuhan Yesus, dan yang kelihatan contoh gua gitu. Iya. Teladan bukan cuma satu orang doang, ya bukan cuma Kak Ais, bukan cuma saya juga, tapi semua kita harus jadi teladan. Ya tentu ada tingkatannya yang harus kita teladani. Tapi nggak salah kok kalau saya teladani Lukas dalam perjuangannya, dalam Noel, di Noel juga yang lain, yang udah kenal gitu ya, udah touch gitu sama Joe. Kalau saya ngelihat kalian berjuang semangat gitu dalam persoalan, bisa tetap tegar, itu saya juga tergugah juga melihat Dewi misalkan ya. Kemarin itu deh waktu pas ngelihatnya Dewi jaraknya jauh pun juga itu juga bikin semangat juga. Kan Dewi kan jarak kerjanya jauh ya. Ya lumayan. Tapi masih nyempatin di Komsel begini, buset. Kadang nyampe kan 7:30 ya, jam 7:30. Sementara Komsel jam 7:30 lewat. Iya, naik angkot itu. Iya, kadang juga saya juga kalau masih lemes, saya jadi kalah semangatnya gitu sama Kak Dewi. Ibaratnya gitu. Mantap Kak Dewi. Iya, betul. Gitu. Sampai itu ilusi. Jadi semangat teman-teman yang mempertahankan semangat ilahi ini. Kalau bisa teman-teman kita ketemu di Rabu. Ya, Rabu ngasih libur. Woi, ayo nongkrong. Nice. KPK. Kita KPK di foto ini. Ayo Kak ya KPK bentar nih Kak. KPK. KPK ya Kas ya. KPK singkatannya kalau salah kopi, kamu pasti ketagihan kalau nggak salah. Kalau sekarang waktu free ya teman-teman. Boleh ngobrol. Partai KPK. Foto. Gimana ya? Ganti beli free bisa gak? Udah rekamannya udah deh.